Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razino Pedro Aliefri dari kelas F Hukum Tata Negara NPM 2021020245. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam siasah prodi Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Edi Susilo. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu di sini saya akan mengerjakan tugas tentang kajian ayat dan hadis tentang hak asasi manusia. Di bagian pertama itu ada ayat Al-Quran tentang ajaran hak asasi manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha anan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni wassina bis sini wa juruha qasas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah wa ma lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, dalam kurung At-Taurat, bahwasanya jiwa-jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka lepaslah hak itu, menjadi penebusan dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Lalu hadis tentang hak asasi manusia. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa anrodakum yau bainakum haramu kahurmati yaumikum waza fisahrikum haza fi baladikum haza. Yang artinya, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu terpelihara antara sesama kamu sebagaimana terpeliharanya hari ini, bulan ini, dan negaramu ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, kandungan hukum dan ayat dan hadis. Dalam ayat dan hadis, yang pertama itu tujuan pokok hukum Islam yang disebut maqasid syariah adalah menjaga 5 perkara besar yang sangat vital bagi kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa atau nyawa, menjaga harta, menjaga kehormatan atau harga diri, dan menjaga akal. Maka dilarang membunuh atau menjatuhkan hukuman mati tanpa alasan yang sah. Lalu yang kedua, maqasid syariah ini sangat sejalan dengan ajaran hak asasi manusia atau HAM yang menjamin kebebasan, persamaan, dan keadilan tanpa perbedaan apapun, dimanapun, dan kapanpun. Lalu yang ketiga, prinsip pokok HAM juga terdapat dalam Piagam Madinah yang menyatakan bahwa satu, sesama pemeluk agama adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. Yang kedua, hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim didasarkan pada prinsip-prinsip interaksi secara baik dengan sesama tetangga, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, Deklarasi Hak Asasi Manusia Islam di Kairo tahun 1990 juga sejalan dengan ketentuan hak asasi manusia, yaitu hak kebersamaan dan kebebasan, hak hidup, hak perlindungan diri, hak kehormatan pribadi, hak berkeluarga, hak kesetaraan wanita dengan pria, hak anak dari orang tua, hak pendidikan, hak kebebasan beragama, kebebasan mencari suaka, memperoleh pekerjaan, memperoleh perlakuan sama, kepemilikan, dan hak tahanan narapidana. Yang kelima itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia
adalah dilarang dan hukumnya adalah haram. Baik kebebasan beragama dan menjalankan agama, berserikat, berpendapat, dan lain-lain. Lalu ke bagian kasus, di sini saya akan mengangkat kasus Novel Baswedan, yaitu seorang penyidik senior KPK memberi kesaksian dalam persidangan terdakwa Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis dalam penyiraman air keras terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis bulan April tanggal 30 2020. Awal mula itu 11 April 2017 setelah sholat subuh di masjid dekat rumahnya, Novel Baswedan diserang dengan cara disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Air keras tersebut mengenai mata Novel hingga harus dibawa ke rumah sakit. Sebelum kasus penyiraman air keras tersebut, Novel Baswedan ialah penyidik KPK yang berprestasi dengan pengalaman menangani kasus-kasus korupsi yang terkait dengan pemerintahan dan pejabat. Pada 2012, ia mengungkap kasus korupsi simulator SIM, di mana mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Joko Susilo, salah satu pejabat senior Polri ikut terlibat. Tahun 2011, sebagai Kepala Satuan Tugas Kasus EKTP, Novel menangani kasus korupsi pengadaan IKTP yang mencatut beberapa nama pejabat eksekutif dan legislatif dengan serta diduga merugikan negara sebanyak 2,3 triliun. Juga motif penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan karena kiprahnya menangani kasus IKTP tersebut. Dalam perjalanannya mengungkap pelaku, kasus ini diiringi banyak kontroversi. Dengan yang ini, kepolisian mengatakan bahwa kasus yang dialami Novel Baswedan dilakukan dua orang yang tidak bertanggung jawab atau OTB, yang sakit hati atau dendam karena masalah pribadi. Di sisi lain, masyarakat percaya bahwa sikap tegas Novel Baswedan dalam menangani korupsi adalah alasan ia mengalami pelanggaran HAM tersebut. Kasus ini semula bagi hilang ditelan angin tanpa kejelasan kapan berakhirnya. Tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat sampai mantan pimpinan KPK meminta KPK sendiri turun tangan menangani kasus Novel Baswedan dengan membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPV. Mantan wakil ketua KPK Bushro Mukodas mengatakan lambannya penanganan kasus Novel Baswedan bisa menjadi presiden buruk bagi KPK. KPK termasuk para pimpinan dan pegawainya berpotensi menerima banyak serangan oleh pihak eksternal. Mengingat penyerangan terhadap Novel Baswedan bukan sekadar urusan pribadi, tapi penyerangan terhadap pihak-pihak yang membenci korupsi. 27 Desember 2019, lebih dari 2 tahun setelah penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, publik dihebohkan dengan tertangkapnya terduga pelaku berinisial RM dan RB yang merupakan polisi aktif. RM diduga adalah yang menyiram air keras kepada Novel, sedangkan RB yang mengantar RM ke rumah Novel. Terkait motif, RM mengaku dendam pada Novel. Berikutnya analisis kasus. Adapun kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dimulai pada tanggal 11 April 2017, di mana dia baru saja menjalankan sholat subuh di masjid terdekat rumahnya di daerah Jakarta Utara. Lalu seketika air keras disiram oleh dua orang tidak dikenal. Dampak tersebut membuat kedua mata Novel mengalami kerusakan, luka bakar hingga terancam kebutaan. Novel pun mulai menjalani berbagai perawatan medis untuk memulihkan kedua matanya. Perawatan medis yang dilakukan Novel pertama kali dilakukan di Jakarta Eye Center, kemudian dirujuk ke klinik Eye dan Retina Surgeons Singapura pada 12 April 2017. Catatan medis untuk Novel yaitu adanya luka bakar ringan sampai dengan pada wajah dan kelopak mata, serta cedera kimiawi pada kedua matanya.
langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pencarian pelaku dilakukan oleh Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Tito Karnavian setelah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo. Kapolri kemudian membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, sampai Mabes Polri untuk mengusut kasus tersebut. Pada 31 Juli 2017, Kapolri Tito Karnavian menunjukkan sketsa wajah dari terduga pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo. Selang beberapa bulan, tepatnya pada 24 November 2017, Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat oleh Idam Aziz menunjukkan dua sketsa wajah terbaru terduga pelaku penyerangan. Idam Aziz kali itu menjelaskan bahwa sketsa wajah terduga pelaku diambil selama proses penyidikan dengan melibatkan 66 saksi selama 2-3 bulan. Sampai disebarkannya sketsa pelaku penyerangan novel diturunkan, polisi lagi-lagi belum berhasil menemukan titik terang keberadaan pelaku. Lalu, informasi dari petinggi Polri disampaikan oleh Novel Baswedan saat acara Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab pada 26 Juli 2017. Kegagalan TPF untuk menguak kasus ini tentunya membuat publik semakin bertanya-tanya akan berbagai kemungkinan yang terjadi. Bagaimana tidak, proses penyidikan sudah dilakukan polisi dengan berbagai tim gabungan sejak 2017 April. Namun sampai 2019, kasus ini belum juga mendapat titik terang. Lalu proses pencarian pelaku terus digaungkan, tetapi informasi baru belum berhasil didapatkan. Akhirnya Presiden Jokowi kembali memberi perpanjangan waktu sampai awal Desember 2019 untuk TPF. Akhirnya setelah penantian panjang, 2019 Desember tanggal 26, pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan ditangkap. Kedua pelaku penyerangan yaitu RM dan RB yang merupakan anggota polisi aktif. Kedua pelaku ditangkap oleh tim teknis bersama Kepala Korps Brimob Polri di kawasan Cimanggis, Depok. Sejak 28 Desember 2019, kedua pelaku resmi ditahan polisi selama 20 hari. Setelah dilakukan penahanan, kedua pelaku tersebut kemudian dipindahkan ke sel tahanan Polda Metro Jaya ke Rutan Bareskrim Polri. Dasar hukum yang diberlakukan sejak awal memang sudah banyak pihak yang meragukan kasus ini berjalan dengan normal. Bertahun-tahun lamanya Novel menunggu keseriusan polisi atau Polri menyidik kasus ini dan akhirnya sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pleido. Sidang tuntut akhirnya digelar. Jaksa meyakini kedua pelaku bersalah melakukan penganiayaan berat terhadap Novel Baswedan, melakukan penganiayaan berat. Kedua terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwa subsidiar. Roni dan Rahmat diyakini jaksa bersalah melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bunyi pasal tersebut yaitu Pasal 353 ayat 2 KUHP, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana paling lama 7 tahun. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Kedua terdakwa dinilai melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Meski begitu, jaksa menilai tindakan Roni dan Rahmat tidak memenuhi unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat dari pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat ke 1 KUHP. Dalih jaksa adalah terdapat unsur ketidaksengajaan saat Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Menurut jaksa, Rahmat sebenarnya berniat menyiram cairan tersebut ke badan Novel. Dua terdakwa yaitu Rahmat Kadir Mahuleti dan Roni Bugis dituntut 1 tahun penjara dari jaksa penuntut umum. Tuntutan ini dinilai janggal dan penuh sandiwara.
Jaksa menilai Rahmat terbukti menganiaya dengan terencana yang mengakibatkan luka berat karena menggunakan cairan asam sulfat H2SO4 untuk menyiram novel. Sementara Roni dinilai terlibat dalam penganiayaan karena membantu Rahmat. Bisa ketidaksengajaan gitu. Meskipun tuntutannya dinilai janggal oleh publik, tapi jaksa penuntut umum tetap dalam surat dakwaannya menuntut terdakwa RB dan RK dengan pasal 353 ayat 2 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan hukuman paling lama 7 tahun, tetapi dengan beberapa pertimbangan akhirnya JPU atau jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut kedua terdakwa berupa hukuman penjara selama 1 tahun. Pihak jaksa penuntut berdalih bahwa selama sidang terdakwa bersikap kooperatif dan telah mengakui perbuatannya, digugurkan dengan pasal dakwaan primer pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat secara berencana oleh jaksa umum patut dipertanyakan. Pasalnya jaksa berdalih bahwa pelaku tidak pernah bermaksud dan berniat melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kebutaan permanen terhadap Novel Baswedan. Dengan melihat adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, bahkan tim advokasi Novel Baswedan memberi tanggapan dengan menyebut ada 9 kejanggalan dari jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Lalu, saya akan bacakan analisis dalam perspektif Islam. Konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep maqasid al-syariah atau tujuan syariah yang saya bacakan tadi, yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syariah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan dan melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan mereka serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan dan hiasan mereka. Ada 5 poin. Yang pertama itu perlindungan terhadap agama, yang kedua perlindungan terhadap jiwa, yang ketiga perlindungan terhadap akal, yang keempat perlindungan terhadap harta, dan yang kelima perlindungan terhadap keturunan. Lalu ada hadis yang diucapkan Nabi, wahai manusia, sungguh darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci, terhormat. Hadis lain tentang HAM ini adalah Umar bin Khattab kepada Amr ibn As, gubernur Mesir yang memperlakukan seorang warganya dengan kasar. Lalu kesimpulannya, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Realita pelanggaran HAM sering terjadi di Indonesia. Lambatnya penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan adalah bukti bahwa pemerintah dan kepolisian cenderung kurang serius dalam menangani kasusnya. Kepolisian dan pemerintah semestinya melaksanakan saran dan kritik dari masyarakat untuk mempercepat penyelesaian kasus Novel sehingga tidak memakan waktu sampai 2 tahun lebih. Pihak jaksa dan penegak hukum lain juga harus berlaku adil terhadap para penyerang Novel. Mereka harus dihukum sesuai undang-undang yang ada dan aturan yang ada. Kasus Novel juga menjadi pembelajaran bahwa para penyidik maupun pegawai KPK sepatutnya mendapat perlindungan dari pemerintah, sehingga mereka tetap merasa aman dan tenang dalam menjalankan tugasnya, mengenai tugas mereka berpotensi, mengingat tugas mereka berpotensi memancing kebencian dari pihak-pihak koruptor. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan kata-kata atau terbelit-belit, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Susilo telah memberikan kesempatan pada saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.